Hari itu langit tak seterik biasanya. Mendung menggantung, seolah mengerti bahwa akan ada hati yang diremukan oleh perpisahan. Rina berdiri mematung di depan rumah kontrakan kecil mereka. Matanya tak lepas dari wajah mungil Alia yang masih tertidur pulas di pangkuannya. Hidung kecil itu sesekali bergerak. Nafasnya tenang, polos, tanpa tahu bahwa sebentar lagi dunia kecilnya akan berubah. Di seberang ruangan, Bayu berdiri kikuk, menyandarkan punggungnya pada kusen pintu, wajahnya kaku namun matanya tampak gelisah. Ia mencoba tegar, tetapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang menggantung berat di hatinya. Aku cuma butuh waktu 3 tahun. Suara Rina pecah, lirih, hampir seperti bisikan doa yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang tercekat. Setelah itu, kita bisa beli rumah sendiri. Alia bisa sekolah di tempat yang layak. Bayu mengangguk, terlalu cepat, seolah menenangkan istrinya dan juga menenangkan dirinya sendiri. Aku janji, Rin, aku akan jaga Alia. Aku akan jadi ayah yang baik. Kau nggak usah khawatir. Rina tersenyum tipis, tapi senyuman itu bukan kebahagiaan. Itu adalah luka yang dipoles agar tampak kuat. Ia mencium kening putrinya dengan pelan, lama, seolah ingin mengabadikan aroma tubuh mungil itu ke dalam memorinya selamanya. Tak ada yang tahu berapa lama ia akan pergi, dan apakah ia akan kembali sebagai orang yang sama. Maafkan ibu, nak, ibu harus pergi demi kamu. Demi masa depanmu, bisiknya pada Alia, yang kini mulai menggeliat pelan dalam pelukannya. Langkah Rina terasa berat. Satu koper di tangan kirinya, satu tas selempang berisi dokumen dan sisa harapan di pundaknya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah itu bukan istana. Dindingnya lembab, lantainya retak, atapnya bocor. Tapi di sanalah semua kenangan tentang keluarga kecilnya tertanam. Di sanalah tempat ia pertama kali menyusui Alia, tempat ia dan Bayu bertengkar dan berbaikan, tempat ia menabung rupiah demi rupiah dari hasil menjahit, bermimpi akan masa depan yang lebih baik. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Bukan karena cuaca, tapi karena hatinya sendiri yang perlahan membeku oleh ketakutan dan keraguan. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah Bayu benar-benar bisa menjaga anak mereka? Apakah dia akan tetap setia? Di luar, mobil travel yang akan mengantar ke bandara sudah menunggu. Supirnya keluar, membuka bagasi, dan melirik jam tangan. "Ayo, Rin," kata Bayu, mencoba terdengar biasa, tapi Rina tahu nada itu dipenuhi tekanan. Mungkin bukan dari kesedihan, tapi dari sesuatu yang belum ia ungkapkan. Rina menyerahkan Alia yang kini terjaga dan mulai menangis. Tangis bayi itu seperti cambuk yang menghantam batinnya. Tubuh mungil Alia meronta dalam pelukan Bayu, seolah menolak dipisahkan dari ibunya. Tangannya yang kecil meraih-raih ke arah Rina, memanggil tanpa kata, memohon tanpa suara. "Maafkan ibu." Air mata Rina pecah juga. Ia berlutut, memeluk Alia sekali lagi, sekuat yang ia bisa. Bayu berdiri mematung, tak tahu harus melakukan apa. Di balik janjinya untuk menjaga, ia pun menyimpan rasa takut. Tapi ia tak berani jujur. Rina menatap wajah suaminya. "Tolong jangan abaikan dia, Bayu. Jangan biarkan dia merasa sendiri." Bayu mengangguk cepat, tapi tak berkata apa-apa. Langkah terakhir terasa seperti pengkhianatan. Ketika pintu mobil ditutup dan mesin menyala, Rina tahu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Ia bukan hanya meninggalkan rumah, ia meninggalkan sebagian jiwanya. Sebuah taruhan besar, dengan waktu, jarak, dan kepercayaan. Dan saat mobil mulai melaju, Rina menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap keluar, menyeka air mata. Dalam diam ia berdoa, sekuat yang ia bisa. "Ya Allah, lindungi anakku, dan lindungi hatiku dari kekecewaan." Karena ia tahu, di negeri jauh sana, ia bukan hanya akan menghadapi kerja keras. Ia juga akan menghadapi rindu, kesepian, dan mungkin pengkhianatan. Hari-hari di Abu Dhabi terasa lebih panjang dari biasanya. Matahari memang bersinar terik, tapi yang menghangatkan hati Rina hanyalah satu, video call dengan Alia. Di sela waktu istirahat, usai membersihkan rumah majikan atau mencuci tumpukan baju kotor, Rina selalu menyempatkan diri menghubungi rumah. Hanya itu satu-satunya obat rindunya. Namun belakangan, ada yang berubah. Pertama-tama,
Alia tak lagi menyapa dengan antusias seperti dulu. Biasanya, begitu wajah Rina muncul di layar, anak itu akan melompat-lompat kegirangan sambil teriak, "Ibu! Ibu!" Tapi kini, yang menyambutnya hanya mata lelah dan senyum yang seperti dipaksa. "Alia, kamu sehat, Nak?" tanya Rina pada suatu sore, dengan suara penuh rindu. Ia menyender di lantai keramik kamar asisten rumah tangga, memegang ponsel dengan kedua tangan gemetar. Ia menatap wajah anaknya yang terlihat dari kamera depan HP murah itu. Lampu di ruang tamu rumah mereka temaram, dan di belakang Alia hanya terlihat dinding kusam. Tidak ada Bayu, tidak ada suara TV. Sunyi, sepi. "Iya, Bu," jawab Alia cepat. Matanya tak menatap kamera. "Aku udah makan." Rina mengernyit. "Kenapa kamu bicara pelan? Ayahmu kemana?" Alia menunduk. Jari-jarinya memainkan ujung kaosnya. "Ayah keluar. Katanya kerja." "Kerja?" Rina mencibir dalam hati. Bukankah Bayu katanya hanya buruh pabrik lepas? Seingat Rina, ia tidak bekerja malam. Tapi ia menahan diri. Ia tak ingin menghakimi tanpa bukti. Ia hanya memerhatikan. "Kamu habis nangis, ya?" Suara Rina pelan, nyaris berbisik. Dada Rina mencelos saat melihat kantung mata putrinya. Ada sesuatu yang tak beres. Ia yakin. Alia menggeleng cepat. "Enggak, Bu, aku capek aja." Seketika, suara dari balik layar terdengar. Suara perempuan. Terdengar kasar, tidak dikenal. "Ngapain lama-lama pegang HP? Ayo masuk ke kamar." Alia memucat. Ia menoleh sekilas ke arah suara itu, lalu buru-buru mengucapkan, "Aku matiin dulu ya, Bu. Aku capek. Assalamualaikum." Tanpa menunggu jawaban, layar mendadak gelap. Sinyal terputus. Dan saat itu, ada sesuatu dalam diri Rina yang pecah. Ini bukan hanya rasa rindu yang mengiris. Ini adalah kekhawatiran yang mulai berubah menjadi kecurigaan. Malam itu Rina menangis dalam diam. Dalam sempitnya kamar majikannya, ia merasa seperti dikurung dalam tubuh yang tak berdaya. Jarak ribuan kilometer membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin pulang. Ingin memeluk Alia. Ingin menggeledah rumah dan bertanya langsung siapa perempuan yang memerintah anaknya barusan. Namun, pagi berikutnya, pesan WhatsApp dari Indonesia membuat dadanya semakin sesak. "Assalamualaikum, Bu Rina. Ini Bu Rukmini. Maaf ya, saya ganggu. Saya cuma ingin sampaikan sesuatu. Saya sering lihat Pak Bayu bawa perempuan ke rumah. Bu, masih muda. Sering datang malam-malam. Kadang nginep." Jari-jari Rina gemetar. Ia membaca ulang pesan itu 3 kali. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi dada seperti ditekan beban seberat langit. Ia membalas, pelan-pelan, berusaha tetap sopan walau hatinya berkecamuk. "Terima kasih, Bu Rukmini. Apa Ibu tahu siapa perempuan itu?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Kurang tahu, Bu. Orang baru. Tapi anak saya bilang, kadang mereka belanja bareng. Kayak pasangan." Rina membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Bayu. Suaminya. Laki-laki yang dulu bersumpah akan menjaga anak mereka. Yang berlutut dan menangis, meyakinkan bahwa ia tak akan macam-macam. Yang menangis saat mengantar Rina ke mobil travel. Kini, membawa perempuan lain ke rumah, Rina memandangi HP-nya lama sekali. Ia ingin menelepon Bayu. Ingin berteriak, mengutuk, menuntut penjelasan. Tapi ia tahu, jika ia menuduh sekarang, Bayu akan berkelit. Akan memutarbalikkan fakta. Ia butuh bukti. Ia butuh ketenangan. Tapi bagaimana bisa tenang jika wajah Alia yang muram terus menghantuinya? Malam itu Rina duduk sendirian di dapur, di samping tumpukan pakaian kotor majikannya. Ia menangis tanpa suara. Bukan karena rasa sakit, tapi karena sebuah pertanyaan menggantung di benaknya. Apa aku sudah salah meninggalkan anakku demi masa depan yang bahkan belum tentu ada? Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di tanah asing itu, Rina tak ingin menabung. Ia ingin pulang. Hari itu, seperti hari-hari lainnya,
Alia duduk diam di sudut kamar sempit berbau lembab. Jendela satu-satunya tertutup rapat, pintu dikunci dari luar. Cahaya hanya masuk lewat celah ventilasi yang berdebu, menyinari sebagian lantai yang retak-retak. Ia memeluk lututnya, wajahnya sembab, matanya bengkak. Di pelipisnya ada memar kehijauan, sisa dari pukulan Maya kemarin sore. Semua itu berawal dari tangis kecil. Alia hanya menangis pelan karena lapar. Tidak ada nasi, tidak ada lauk. Hanya air putih yang sudah terasa aneh baunya. Ia duduk di meja makan, perutnya berbunyi, tangan mungilnya memegang sendok kosong. Kenapa nangis terus? Hah? Dasar beban, bentak Maya, perempuan muda yang sejak beberapa bulan terakhir tinggal bersama Bayu. Wajahnya cantik, tapi lidahnya seperti ular. Alia menggigil. Suara keras itu membuatnya panik. Ia berusaha menahan tangis, tapi semakin ditahan, semakin sesak dadanya. Air matanya mengalir begitu saja. Maya mendekat cepat dan tanpa peringatan. Tangannya menghantam pipi Alia. Nangis terus. Anak manja. Cengeng. Ibunya nggak ngajarin sopan santun, ya? Alia jatuh dari kursi. Sakitnya bukan hanya di pipi, tapi di dalam dada. Di hatinya yang kecil, yang belum mengerti kenapa orang dewasa bisa sekejam itu. Ibunya selalu bilang, kalau lapar bilang ya, nak. Tapi sekarang, setiap kali ia mengeluh, ia dipukul, dimaki, dihina. Hari itu, seperti banyak hari sebelumnya, Alia dikurung di kamar kecil. Tidak boleh keluar. Tidak boleh menyentuh HP. Tidak boleh bicara jika tidak ditanya. Tidak boleh menangis. Bahkan sekolah pun tidak. Sejak Maya datang, sekolah menjadi hal yang mustahil. Maya menyuruh Bayu berhenti membayar iuran. Buat apa nyekolahin anak begitu? Toh bukan anak gue. Mending duitnya buat beli skincare, katanya suatu hari. Bayu hanya diam. Entah karena takut, atau karena sudah kehilangan akal sehat. Di Abu Dhabi, ribuan kilometer dari sana, Rina duduk sendirian di kamar sempitnya. Malam itu, bulan mengintip malu-malu dari balik jendela, tapi sinarnya tak mampu menerangi gelap di hatinya. Ia menatap layar HP yang sudah kosong. Video call yang barusan terjadi membuat napasnya tercekat. Alia tampak pucat, dan ada luka di pelipisnya. Tapi ketika Rina bertanya, jawabannya hanya lirih. Kejedot meja, Bu. Namun nada suaranya, tatapannya, bahkan cara ia bicara, semuanya menjeritkan kebenaran yang lain. Rina menahan tangis. Di negeri orang, air mata menjadi teman paling setia. Ia tak bisa cerita ke siapa-siapa. Tak bisa pulang. Kontrak kerja 2 tahun belum selesai, dan kalau ia melarikan diri, akan didenda dan masuk blacklist. Uang yang ia kumpulkan selama ini akan hangus. Sia-sia. Malam itu, Buruk Mini kembali mengirim pesan. Saya dengar Alia nggak sekolah lagi, Bu. Kasihan. Padahal dia pintar. Tetangga-tetangga juga mulai curiga. Maya itu kasar, suka teriak-teriak. Kadang anak-anak kecil dengar Alia nangis dari dalam kamar. Tapi Bayu, ya gitu. Cuek aja. Katanya anaknya cengeng. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Ia ingin teriak, ingin menjerit, ingin membalas semua kebiadaban itu. Tapi di sini, tak ada yang bisa menolong. Ia hanyalah seorang TKW yang statusnya dipandang rendah. Ia tak punya kuasa. Bahkan untuk melindungi anaknya sendiri pun ia tak mampu. Di pikirannya, terngiang suara Maya yang pernah terdengar samar saat video call. Anak lo itu beban. Ngerti? Lo enak-enak kerja di luar negeri, tinggalin gue ngurusin anak yang bukan anak gue. Bukan anak gue. Kata-kata itu seperti pedang yang menancap di dada. Rina menyesal. Bukan karena ia merantau, tapi karena ia pernah percaya pada janji Bayu. Janji yang kini terasa palsu, seperti gula-gula basi yang dijual kepada hati yang haus harapan. Sementara itu, di rumah tua mereka, Alia terus mengalami hari-hari yang sama. Ditinggal sendirian jika Maya dan Bayu keluar. Tidak dikunci dari luar, tapi diancam. Kalau kamu keluar kamar, aku patahin kakimu. Suara Maya menyeringai, menggetarkan lantai dan dinding. Kadang Alia mencoba menulis surat ke ibunya, tapi tidak pernah sampai. Maya menyita semua kertas, pensil,
bahkan buku-bukunya. Kamu pikir kamu siapa? Pinter? Udah nggak usah gaya-gayaan sekolah, ujarnya sambil melempar tas sekolah Alia ke tong sampah. Bayu? Ia hanya lewat. Pulang malam, mabuk, tidur. Jika Alia coba bicara, Bayu marah. Kamu tuh bikin papa pusing. Papa kerja cari uang buat kamu, tapi kamu ngeluh terus. Kerja? Alia tidak mengerti. Uang dari mana? Bukankah ibunya yang kirim uang tiap bulan? Tapi ia terlalu kecil untuk membantah. Yang ia tahu hanya satu, ibunya jauh, dan ayahnya berubah menjadi orang yang dingin, tak peduli. Di ujung dunia, Rina mulai berubah. Bukan hanya sedih, tapi ada yang mendidih di dalam dirinya. Ia mulai mencari cara. Bertanya ke teman sesama TKW. Ada yang menyarankan melapor ke lembaga perlindungan anak. Ada yang bilang, kirim orang untuk mengecek. Bahkan ada yang bilang, pulang diam-diam. Tapi semua itu butuh uang. Dan waktu. Rina mulai menabung lebih keras. Ia bekerja lebih lama, menawarkan jasa bersih-bersih tambahan ke majikan tetangga, mengorbankan waktu istirahat. Semua demi satu tujuan, pulang lebih cepat. Pulang dan merebut kembali anaknya. Anak yang kini menjadi korban dari kepercayaan yang disalahgunakan. Setiap malam, ia menulis di buku harian kecilnya. Alia, tunggu ibu, ya. Ibu akan pulang. Ibu akan ambil kamu kembali, nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu yang lemah ini. Tangisnya menjadi doa. Dan setiap tetesan air matanya membawa satu tekad baru. Ia akan melawan. Sekuat tenaga. Sejauh apapun. Ia akan membalas semua luka yang ditorehkan pada anaknya. Sementara itu, Alia mulai membangun dunianya sendiri di dalam kepala. Ia berbicara sendiri. Bermain dengan imajinasi. Kadang ia berpura-pura ibunya ada di sampingnya. Ia menceritakan hari-harinya pada bayangan. Ia menggambar ibunya di dinding dengan arang bekas tungku. Ia tidur sambil memeluk baju lama yang masih ada bau sabun cuci favorit ibunya. Dan dalam diamnya, ia berdoa. Ya Allah, selamatkan ibu. Selamatkan aku juga. Aku kangen ibu. Aku sayang ibu. Di balik segala siksaan itu, satu hal tidak pernah padam. Cinta anak kecil kepada ibunya. Cinta itu adalah lentera kecil yang terus menyala di tengah malam-malam gelap yang tak berkesudahan. Dan mungkin, hanya itu yang akan menyelamatkan mereka berdua. 3 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Untuk Rina, 3 tahun terasa seperti seumur hidup. Setiap detiknya ia habiskan dalam ketidakpastian, dalam kerinduan yang menggigit tulang, dalam rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Ia menghitung hari bukan dengan kalender, tapi dengan air mata. Setiap pagi ia bangun dengan harapan, dan setiap malam ia tidur dengan penyesalan. Tapi hari itu berbeda. Hari itu, ia kembali. Tak ada penjemputan. Tak ada sambutan. Tak ada pelukan dari suami atau anak. Ia turun dari travel di ujung gang, hanya membawa koper usang dan satu tas selempang berisi uang hasil jerih payah bertahun-tahun. Uang yang dulu ia bayangkan akan membangun masa depan, kini hanya terasa seperti bayaran atas penderitaan Alia. Langkahnya ragu saat melewati pagar rumah yang pernah ia tinggalkan dalam pelukan dan tangis. Hatinya berdebar hebat, seperti mau pecah. Rumah itu masih berdiri, tapi bukan lagi seperti rumah. Catnya mengelupas, dinding depan tampak kusam, dan pagar besi tampak bengkok. Sepi. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada aroma masakan. Hanya hawa dingin menyambutnya. Rina berdiri di depan pintu selama beberapa detik. Napasnya tercekat. Ia tak tahu apa yang menunggunya di dalam. Tangannya terulur, mengetuk perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Masih tak ada jawaban. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Lalu pintu terbuka sedikit. Bukan Bayu. Bukan Alia. Tapi Maya. Perempuan itu kini tampak lebih gemuk. Wajahnya masih cantik, tapi penuh riasan menor. Ia menatap Rina dengan pandangan sinis. Oh, katanya datar. Akhirnya pulang juga. Kukira lupa jalan ke rumah sendiri. Rina tak menjawab. Matanya menatap ke dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda Alia. Tidak ada suara anak kecil.
Hanya aroma pengap dan kesepian. "Alia mana?" tanya Rina langsung. Maya mengangkat alis. "Kenapa? Kangen? 3 tahun baru ingat punya anak." Tamparan emosional itu menghantam dada Rina. Tapi ia menahan. Ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya melihat kenyataan. "Aku mau lihat Alia," desisnya. "Sekarang." Maya menyandarkan tubuhnya ke daun pintu. Dia lagi tidur. "Ngapain bangunin anak sakit?" "Sakit?" Jantung Rina mencelos. Tanpa berkata-kata, ia mendorong pintu dan menerobos masuk. "Hei, kamu nggak bisa seenaknya." Maya mencoba mencegah, tapi tubuh kecil Rina sudah terbakar oleh kemarahan dan kecemasan. Ia mendobrak masuk ke kamar yang dulu pernah jadi kamar mereka bertiga. Dan di sanalah Alia, putrinya, tertidur di atas lantai beralaskan tikar tipis. Tubuhnya menggigil. Mukanya pucat pasi. Nafasnya berat. Rambutnya kotor dan kusut. Baju yang dipakainya terlalu besar, lusuh, dan tampak sudah lama tak diganti. "Alia." Rina berlutut, memangku tubuh mungil itu. Tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Mata Alia membuka pelan. Ia menatap kosong beberapa detik, sebelum akhirnya berbisik lirih, "Ibu?" Air mata Rina tumpah seketika. Tangannya menyentuh dahi Alia, dan rasa panas membakar telapak tangannya. Demam tinggi. Rina memeluk putrinya, mengguncangnya pelan. "Alia, nak, ibu di sini. Ibu pulang." "Ya Allah, kamu sakit." "Ya? Ibu minta maaf. Ibu minta maaf." Maya berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan. Dia memang demam dari kemarin. Tapi ya gitu, anak lemah, manja, gampang banget sakit. "Aku udah kasih paracetamol, kok." "Kamu kunci dia di kamar? Di lantai begini?" Rina menoleh dengan mata menyala. Suaranya bergetar antara marah dan hancur. Jangan nyolot ya. Kamu tuh siapa sih sekarang? Dateng-dateng kayak jagoan. Dulu ninggalin anak, sekarang sok ibu penuh cinta." "Brak." Rina berdiri dan mendorong Maya dengan penuh amarah. Maya tersentak, hampir terjatuh. "Kamu udah siksa anakku selama ini? Kamu yang beban. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan selama ini? Aku dapat laporan dari tetangga. Dari teman. Kamu larang anakku sekolah. Kamu kurung, kamu pukul." Maya mundur selangkah. "Tanya aja sama Bayu. Dia yang setuju." "Mana Bayu?" "Dia lagi keluar. Nyari rokok." Rina memeluk Alia kembali. Keringat dingin membasahi tubuh anak itu. Ia berdiri, menggendong Alia di lengannya. "Aku bawa dia ke dokter. Sekarang, kamu gak usah ikut. Dan setelah ini, kamu keluar dari rumahku." Maya tertawa pendek. "Sumbang. Rumahmu? Ini rumah Bayu juga? Rumah yang aku bangun dari keringatku. Dari kerjaanku di luar negeri. Kamu pikir aku gak tahu kalian hidup dari uangku? Kamu pikir aku kirim duit buat kamu shopping?" "Hah?" Maya terdiam. Rina melewati pintu, membawa Alia keluar. Langkahnya mantap meski tubuhnya gemetar. Langit mendung. Hujan gerimis mulai turun, tapi itu tak menghentikan langkahnya. Ia tidak lagi peduli siapa yang menatap. Ia tidak peduli tetangga berbisik. Yang ia tahu, ia akan membawa Alia ke tempat aman. Ke tempat yang seharusnya dari dulu menjadi rumah sejati, dalam pelukannya. Beberapa jam kemudian, Rina duduk di ruang tunggu klinik kecil, masih memeluk Alia yang kini tertidur dalam infus dan selimut hangat. Dokter mengatakan demam tinggi dan infeksi saluran pernapasan. Terlambat sedikit saja, bisa fatal. Air mata Rina kembali mengalir. Di kursi itu, ia menangis dalam diam. Tidak histeris. Tidak lagi dengan jeritan. Tapi tangis yang dalam sunyi dan penuh sumpah. "Siapapun yang menyakitimu, nak, akan kubuat menyesal. Demi Allah, akan kubuat mereka membayar semuanya." Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang tempat Alia berbaring dengan tubuh yang masih lemah. Rumah kecil yang ia sewa untuk sementara kini menjadi tempat paling aman untuk mereka berdua. Disinilah,
Jauh dari Bayu dan Maya, jauh dari luka yang mereka tinggalkan, Rina mencoba menyusun ulang puing-puing kehidupan yang pernah hancur tanpa belas kasihan. Alia sudah tertidur, wajahnya pucat dan lelah. Namun napasnya kini lebih tenang. Rina menyisir rambut anaknya dengan jemari penuh cinta, lalu menatap ke sekeliling. Sepi, hening. Tapi di dalam pikirannya, badai berkecamuk. Ia tahu, ini belum selesai. Penderitaan Alia tak boleh berakhir hanya dengan pelukan. Luka yang sudah terlalu dalam harus disembuhkan dengan keadilan. Maka malam itu, saat bulan mengambang di langit kelabu, Rina mulai membuka HP lamanya. Ia mengaktifkan kamera depan secara diam-diam. Bukan untuk merekam dirinya, tapi untuk merekam kebenaran. Dengan suara lirih, penuh kehati-hatian agar tidak menakuti Alia yang masih trauma, Rina mulai bertanya perlahan-lahan, satu persatu, membuka ingatan yang menyakitkan. Alia menjawab pendek, kalimatnya patah-patah, namun cukup jelas untuk menjadi bukti. Ia mengaku pernah dikunci dalam kamar berhari-hari. Tidak diberi makan. Dipukul saat menangis. Dihina sebagai beban. Dilarang sekolah. Ditampar karena minta bicara dengan ibunya. Semua terekam. Semua tercatat. Semua menjadi saksi. Rina menyimpan video itu dengan nama yang tak mencolok. Ia tidak menangis saat menontonnya kembali. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah bara. Keesokan harinya, Rina membawa Alia pergi lebih jauh, meninggalkan rumah kontrakan sementara dan berpindah ke kota kecil tempat tinggal adik almarhum ayahnya, Pak Arif, seorang pensiunan pegawai pengadilan agama. Di sanalah, di rumah sederhana yang penuh kenangan keluarga, Rina mulai merancang perlawanan yang sebenarnya. Pak Arif menerima mereka dengan tangan terbuka. Tak banyak tanya, tak banyak menghakimi. Ia tahu luka itu tak butuh diselidiki lewat kata-kata, karena semuanya sudah terlihat jelas di mata. Ia membantu Rina menyusun gugatan cerai, menyiapkan berkas hukum, dan membimbingnya menuju lembaga perlindungan anak serta pos bantuan hukum yang bisa memberi dampingan hukum secara gratis. Rina menyerahkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Rekaman pengakuan Alia, foto-foto luka, catatan medis dari dokter, hingga testimoni tetangga yang diam-diam ia hubungi lewat pesan. Semua itu dirangkai seperti senjata. Senjata untuk menggempur dua manusia yang telah merampas kebahagiaannya. Namun ia tidak berhenti di sana. Rina mengunggah potongan video pengakuan Alia ke media sosial. Ia tidak mencantumkan nama, tidak menuduh secara langsung. Ia hanya menuliskan kalimat pendek di captionnya, 3 tahun aku di luar negeri demi masa depan anakku. Tapi inilah yang ia alami di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Video itu seperti api kecil yang dilempar ke lautan kering. Dalam waktu semalam, video itu viral. Ratusan ribu orang menontonnya. Komentar membanjiri unggahan itu. Warganet marah, bersimpati, menyumpahi pelaku kekerasan, dan memberikan dukungan penuh pada Rina dan Alia. Banyak dari mereka adalah sesama ibu, perempuan, bahkan mantan TKW yang pernah mengalami nasib serupa. Cerita itu menyentuh relung terdalam masyarakat. Karena ternyata, luka itu bukan hanya milik Rina. Ia menjadi wajah bagi ribuan kisah yang tak pernah terdengar. Media mulai mengangkat kisah itu. Wartawan menghubungi akun-akun yang menyebarkan video, mencari tahu siapa perempuan itu. Komnas Perlindungan Anak bahkan ikut menanggapi, menyatakan bahwa video tersebut dapat dijadikan bukti sah untuk melaporkan kekerasan terhadap anak secara hukum. Tak butuh waktu lama, Bayu dan Maya pun mulai merasa panas. Bayu, yang dulu selalu merasa aman dalam bayang-bayang patriarki dan ketidakpedulian hukum, kini mulai ketakutan. Maya, yang selama ini merasa unggul karena memiliki kendali atas rumah dan suami orang, mendadak diserbu komentar penuh makian setelah identitasnya terbongkar oleh netizen. Akun media sosial mereka diserang. Tetangga-tetangga mulai berbisik saat mereka lewat. Tidak ada lagi tawa penuh keangkuhan. Yang ada hanya wajah panik dan ketakutan. Sementara itu, Rina terus melangkah. Gugatan cerai dilayangkan ke pengadilan agama. Ia menuntut hak asuh penuh atas Alia, dan pembagian seluruh aset rumah dan kendaraan yang selama ini dikuasai oleh Bayu dan Maya, aset yang dibeli dari hasil kiriman uang Rina selama menjadi TKW. Ia membawa bukti transfer, dokumen pengiriman uang, serta testimoni bank dan agen jasa pengiriman. Pengacaranya berkata,
Jika semua berjalan lancar, bukan hanya hak asuh yang bisa ia menangkan, tapi juga kompensasi atas kekerasan yang dialami Alia. Rina tidak ingin balas dendam secara fisik. Ia tidak akan menjatuhkan mereka dengan tangan. Tapi ia ingin mereka merasakan apa itu kehilangan. Ingin mereka paham bagaimana rasanya dihancurkan pelan-pelan oleh tangan yang dulu mereka remehkan. Ia tidak akan membalas dengan caci maki atau tinju, tapi dengan hukum. Dengan sorotan masyarakat. Dengan kebenaran yang kini tak bisa lagi mereka sembunyikan. Dalam diam, Rina telah berubah. Ia bukan lagi perempuan yang dulu berangkat dengan pelukan dan janji. Kini ia adalah ibu yang kembali dengan luka, namun berdiri tegak membawa satu hal, kemenangan yang layak diperjuangkan. Langit tak lagi biru di hidup Bayu. Semua yang pernah membuatnya merasa berjaya, kini hanya serpihan yang berterbangan tanpa arah. Sejak gugatan cerai dari Rina dikabulkan, hidupnya seperti lembaran kertas yang terbakar dari ujung. Tak ada yang bisa ia genggam. Tak ada yang bisa ia pertahankan. Semua pergi, satu persatu. Keputusan pengadilan datang bagai palu besar yang menghantam dadanya. Hak asuh Alia sepenuhnya diberikan kepada Rina. Rumah yang selama ini ia tinggali bersama Maya dinyatakan sebagai milik mutlak Rina, berdasarkan bukti kepemilikan dan transfer dana dari luar negeri yang jelas tercatat. Kendaraan satu-satunya juga masuk dalam daftar pembagian aset dan jatuh ke tangan Rina. Bahkan, pengadilan memutuskan bahwa Bayu harus membayar kompensasi atas trauma dan kekerasan yang dialami Alia, angka yang terlalu besar untuk seorang pria pengangguran yang hanya hidup dari sisa-sisa. Sialnya, perusahaan tempatnya bekerja pun tak luput dari badai. Video viral yang menyeret namanya sebagai pelaku pembiaran dan kekerasan terhadap anak menjadi aib yang tak bisa disangkal. Pimpinan perusahaan memanggilnya secara resmi dan menyodorkan surat pemecatan. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Tidak ada belas kasihan. Dunia kerja tidak punya tempat bagi mereka yang dicap sebagai pelaku kekerasan, terutama ketika seluruh internet menyaksikan dan mengutuk. Bayu pulang dengan tangan kosong dan wajah penuh debu kekalahan. Tapi kepulangannya kali ini tidak seperti dulu. Rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Sudah dikosongkan. Sudah diberi gembok baru oleh kuasa hukum Rina. Ia hanya bisa berdiri di depan pagar, menatap kosong ke dalam halaman yang pernah ia injak dengan rasa kepemilikan. Kini, hanya diam dan pengusiran yang menyambutnya. Maya juga tak ada di sana. Perempuan itu menghilang begitu saja, tepat setelah sidang terakhir. Tak ada pesan, tak ada pamit. Hanya kamar yang ditinggalkan dalam keadaan kosong, lemari yang sudah bersih, dan rekening bersama yang mendadak kosong total. Ternyata, cinta yang dibangun di atas pengkhianatan memang tak pernah punya akar. Maya mencintai Bayu hanya selama Bayu punya rumah, kendaraan, dan gaji bulanan yang lancar. Tapi saat semua itu hancur dalam semalam, ia pergi seperti hantu. Menghilang ke dalam gelap, tak memberi ruang bagi Bayu untuk marah atau bahkan memohon. Bayu pun benar-benar kehilangan segalanya. Tak ada tempat tinggal. Tak ada pekerjaan. Tak ada pasangan. Ia mencoba tinggal di rumah orang tuanya, tapi disambut dengan dingin. Ibunya yang dulu begitu mendukung poligami dan menganggap Maya sebagai menantu, solehah, kini menghindar. Ayahnya tak bicara banyak. Masyarakat sekitar pun menjauh. Mereka tak ingin terseret dalam aib besar yang kini menempel di wajah Bayu, seperti noda tak bisa dibersihkan. Akhirnya, satu-satunya tempat yang tersisa hanyalah pos ronda. Sebuah gubuk kecil di ujung kampung, dengan bangku kayu lapuk dan atap seng berkarat. Di sanalah Bayu menghabiskan malam-malamnya. Ia tidur dengan tikar bekas, berselimut jaket usang. Kadang, warga memberi kopi sachet atau sebungkus nasi sisa hajatan. Tapi itu pun hanya sesekali. Lebih sering, ia mengandalkan belas kasihan dari warung kecil di pasar, atau mengais sisa makanan dari tempat sampah belakang rumah makan. Tubuhnya mulai kurus. Matanya cekung. Janggut tak terurus menghiasi wajahnya yang kusam. Ia tak lagi punya uang untuk potong rambut, apalagi membeli sabun atau pakaian bersih. Perlahan, ia menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Bayu yang dulu tampil gagah, selalu merasa berkuasa, kini hanyalah seorang lelaki kumuh yang hidup dari iba dan sisa-sisa. Di tengah malam, kadang ia terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Alia menangis di sudut kamar, wajahnya penuh luka,
memanggil nama ibunya. Ia bermimpi melihat Rina berdiri di depan pintu, menangis dalam diam, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Bayu mencoba menghubungi mereka. Ia membeli kartu baru, mengaktifkan nomor lama, mencari-cari akun media sosial Rina dan Alia. Tapi semua sudah diblokir. Nomornya tak lagi aktif di HP Rina. Pesan yang dikirimnya hanya bertanda centang 1. Komentar di akun Rina dihapus. Bahkan akun media sosialnya sendiri sudah ditandai banyak orang sebagai pelaku kekerasan. Ia mencoba meminta maaf. Tulisannya panjang, penuh tangisan digital. Tapi tak ada jawaban. Tak ada balasan. Dunia seolah menutup semua pintu untuknya, satu demi satu. Rasa bersalah perlahan berubah menjadi penyesalan. Penyesalan berubah menjadi frustasi. Ia menangis, bukan karena kehilangan cinta Maya, tapi karena sadar ia telah menghancurkan satu-satunya cinta sejati yang pernah ia punya, cinta Rina dan Alia. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Dulu, Bayu bersumpah akan menjaga anaknya saat Rina pergi menjadi TKW. Kini, sumpah itu menjadi kutukan yang ia telan sendiri. Di pos ronda itu, ia menatap langit malam yang gelap. Tidak ada bintang. Hanya bayangan dirinya sendiri yang terus memburu pikirannya. Bayu tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tidak akan ada jalan pulang. Dan di kejauhan, di kota lain yang jauh dari tempat ia terpuruk, Rina dan Alia hidup dengan tenang. Perlahan pulih. Perlahan bangkit. Mereka tak lagi menoleh ke belakang. Sementara Bayu, dibiarkan membusuk dalam kesalahan yang tak pernah ia tebus. Di sebuah gang kecil yang ramai oleh langkah kaki anak-anak pulang sekolah dan suara sayu pedagang sayur, Rina membuka lembaran hidup yang baru. Tidak ada lagi tangis larut malam, tidak ada lagi doa yang dilemparkan dalam ketakutan dari negeri asing. Kini, setiap hari ia menyalakan lampu warung kecil yang dibangun dari sisa tabungannya, dan dari sisa keberanian yang masih tersisa di dalam hatinya. Warung sembako itu berdiri di sudut rumah kontrakan sederhana, berdinding semen kasar tanpa cat, namun hangat oleh tawa Alia yang perlahan kembali tumbuh. Rina menata raknya sendiri, menyusun beras, minyak goreng, sabun, mie instan, telur, dan aneka kebutuhan harian. Ia tidak pernah belajar bisnis, tidak juga punya pengalaman berdagang. Tapi ia punya satu hal yang menjadi bahan bakar, tekad untuk bertahan. Di tengah-tengah perjuangan itu, hadir sosok yang tak pernah ia duga akan menjadi penopang. Bu Rukmini, tetangga lama yang dulu pertama kali mengirim pesan tentang Bayu dan perempuan simpanannya, kini menjadi salah satu tiang yang menegakkan warung kecil itu. Wanita parubaya itu datang setiap pagi, membawa hasil kebun untuk dititip jual, ikut membersihkan halaman, bahkan menjaga warung saat Rina harus pergi mengantar Alia ke sekolah atau mengurus keperluan rumah. Bagi Rina, dukungan itu tak ternilai. Setelah bertahun-tahun merasa sendiri, dikorbankan oleh suami, disakiti oleh sistem, dan dicampakkan oleh orang yang dulu bersumpah setia, kehadiran Bu Rukmini menjadi penanda bahwa kebaikan masih hidup, meski sunyi. Alia, yang dulu menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri, kini perlahan kembali menemukan warna hidup. Wajahnya tak lagi pucat. Matanya tak lagi menunduk takut saat bertemu orang asing. Ia mulai bercerita kembali, pelan-pelan, dalam potongan kalimat yang kadang masih terbata, namun penuh kejujuran. Psikolog dari Lembaga Perlindungan Anak yang merawatnya berkata, Alia termasuk anak yang kuat. Ia belajar memaafkan dunia, bahkan sebelum dunia meminta maaf padanya. Rina menemaninya ke sekolah setiap pagi, menggenggam tangannya di gerbang, dan menunggu sampai suara lonceng masuk berbunyi. Tidak ada lagi pemaksaan untuk kuat. Kini, mereka berjalan bersama, dalam ritme yang pelan namun pasti. Sore hari, Alia duduk di meja kecil di sudut warung, mengerjakan PR atau menggambar. Ia mulai bergabung dengan ekskul menari di sekolah. Bahkan, dalam lomba perayaan Hari Anak Nasional, Alia mewakili sekolahnya untuk lomba menggambar. Karyanya sederhana, gambar seorang ibu dan anak yang berpegangan tangan di depan warung kecil, dengan pelangi di atas kepala mereka. Saat guru bertanya, siapa sosok yang digambarnya, Alia hanya menjawab pelan, ibu dan aku. Kami kuat karena kami saling punya. Rina tidak menangis saat mendengar cerita itu. Ia hanya tersenyum, memeluk Alia di rumah, lalu menutup wajahnya dalam diam ketika anak itu tertidur.
Tangis itu bukan tangis luka. Itu tangis syukur. Tangis kemenangan dalam senyap. Ia tak lagi mengangkat telepon dari nomor tak dikenal. Tak lagi membuka akun media sosial lamanya. Tak lagi mencari tahu kabar tentang Bayu atau Maya. Semua luka itu sudah ia kubur dalam-dalam di belakang warung, bersama dengan sisa-sisa mimpi lama yang tak lagi relevan. Ia tak punya waktu untuk menoleh ke masa lalu, karena setiap pagi Alia bangun dan memanggilnya, "Bu," dengan senyum yang jujur. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Rina kini menjadi segalanya bagi Alia. Ibu, ayah, guru, teman, dan pelindung. Ia memasak, mengantar sekolah, berdagang, mencatat pembukuan warung, dan tetap menyempatkan diri untuk memeluk anaknya setiap malam. Ia mungkin tidak punya banyak uang. Tidak punya rumah mewah. Tapi ia punya rumah di hati anaknya. Dan itu adalah bentuk kepemilikan paling luhur yang bisa dimiliki seorang manusia. Masyarakat sekitar pun mulai melihatnya bukan sebagai janda ditinggal suami selingkuh, tapi sebagai perempuan tangguh yang memilih bangkit, bukan menangisi nasib. Pelanggan warungnya bertambah setiap minggu. Anak-anak tetangga sering mampir membeli jajanan. Ada yang datang hanya untuk mengobrol, ada pula ibu-ibu yang berkonsultasi soal harga barang grosir atau tips menyiasati kebutuhan dapur. Rina tak menyangka, luka yang dulu hampir membuatnya mati pelan-pelan, kini justru menjadi fondasi kehidupan baru yang lebih kuat. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Tidak lagi berharap pada cinta laki-laki yang berujung pengkhianatan. Ia mencintai dirinya sendiri, mencintai anaknya, dan mencintai kehidupan sederhana yang ia bangun dari sisa reruntuhan. Setiap malam, setelah warung ditutup dan Alia tertidur di pelukannya, Rina akan menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tak lagi menangis, tak lagi meratap. Hanya tersenyum dalam diam, sambil berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak menang karena aku membalas. Aku menang karena aku tidak hancur." Hari itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Di aula besar milik Dinas Pendidikan Kota, deretan kursi sudah dipenuhi wajah-wajah ceria anak-anak dan orang tua yang mendampingi. Bendera merah putih terpasang megah di atas panggung, sementara pengeras suara mengumandangkan lagu-lagu nasional dengan volume rendah, menciptakan suasana hikmat. Di barisan depan, Rina duduk mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau zaitun. Tangannya menggenggam tangan Alia erat, gadis kecil yang kini tak lagi sama seperti dulu. Gaun putih bersih dan pita biru di rambut membuat Alia tampak bersinar, seolah memancarkan seluruh keberanian dan harapan yang pernah dipendamnya bertahun-tahun. Hari ini, Alia akan membacakan esai kemenangannya di depan ratusan orang. Judulnya singkat, namun menggetarkan, "Ibuku Pahlawan, Ayahku Luka." Esai itu terpilih sebagai pemenang lomba tingkat kota dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Juri mengatakan bahwa tulisan Alia, dengan gaya bahasa yang polos tapi menyayat, membuat siapapun yang membacanya tidak akan pernah melupakan nama kecil itu. Rina awalnya sempat ragu membiarkan Alia ikut lomba. Ia takut masa lalu akan kembali mencakar. Tapi Alia meyakinkannya. "Kalau aku diam terus, Bu, aku nggak sembuh-sembuh." Kata-kata itu, sederhana dan tulus, membuat Rina akhirnya mengangguk, menaruh seluruh keberanian putrinya sebagai taruhan kebenaran. Ketika nama Alia dipanggil ke panggung, seluruh ruangan senyap. Gadis kecil itu melangkah perlahan, berdiri di belakang podium yang hampir setinggi dadanya. Ia menyesuaikan mikrofon, menarik napas dalam, lalu mulai membaca tulisannya. "Namaku Alia. Umurku 11 tahun. Aku tidak punya ayah lagi. Tapi aku punya ibu yang bisa jadi ayah, jadi teman, jadi guru, jadi segalanya. Dulu aku takut bicara. Aku dikurung, dimarahi, dipukul. Aku dilarang sekolah karena katanya aku beban. Tapi ibuku datang menjemputku, meskipun waktu itu aku sudah hampir mati karena demam. Beliau memelukku, membawaku pergi, dan menyembuhkan aku tanpa sihir, cuma dengan cinta dan pelukan. Ibuku tidak pakai jubah. Tapi beliau pahlawan. Beliau tidak kaya, tapi hatinya cukup besar untuk menampung semua luka kecilku. Ayahku, orang yang seharusnya melindungiku, justru membuatku jadi takut hidup. Tapi aku tidak membencinya. Karena dari luka itu, aku belajar jadi kuat. Aku belajar membela diriku sendiri. Terima kasih, Ibu.
Dan kepada semua anak yang sedang dilukai oleh orang yang seharusnya menyayangi, ingat, kalian tidak sendirian. Suatu hari nanti, luka itu bisa tumbuh jadi sayap. Seperti yang tumbuh di punggungku sekarang. Hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada batuk. Tidak ada bisik-bisik. Lalu, perlahan, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa guru dan juri menyeka air mata. Seorang ibu di belakang Rina terisak pelan. Tapi Rina sendiri hanya duduk tegak. Tangannya meremas rok kebayanya, dadanya sesak oleh rasa haru yang tak bisa diluapkan dalam air mata. Ia tidak menangis. Ia terlalu bahagia untuk menangis. Yang menangis justru seseorang di belakang panggung. Seorang lelaki yang berdiri diam di lorong gelap, mengenakan kemeja lusuh dan celana yang tampak kebesaran. Bayu. Ia datang diam-diam. Entah bagaimana bisa masuk ke dalam gedung itu. Mungkin menyelinap, mungkin dibantu seseorang yang masih kasihan. Tapi saat mendengar nama Alia disebut sebagai pemenang, saat mendengar pidato itu dibacakan, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Setiap kata yang keluar dari mulut anak itu adalah peluru yang ditembakkan langsung ke jantungnya sendiri. Ia melihat Alia tersenyum di panggung. Melihat Rina memeluk anak itu begitu bangga. Melihat lampu sorot menyinari mereka. Seperti panggung kehormatan yang tidak pernah, dan tidak akan pernah, menjadi miliknya. Tak ada satupun orang yang menyapanya. Tak ada tangan yang menepuk pundaknya. Ia hanyalah bayangan masa lalu yang tak diundang. Tidak ada tempat baginya di dunia baru yang dibangun Rina dan Alia. Beberapa orang panitia mulai memperhatikannya. Mungkin karena penampilannya yang mencolok dan tak sesuai suasana acara. Seorang petugas keamanan perlahan mendekat, dan saat itulah Bayu memutuskan pergi. Ia membalikkan badan, hendak menyelinap keluar dari lorong belakang, tapi tiba-tiba langkah Rina muncul di depannya. Tidak ada kemarahan di wajah Rina. Tidak ada cacian. Hanya mata tenang yang sudah lama selesai dengan dendam. Mereka berdiri berhadapan, dalam jarak yang terlalu dekat untuk orang asing, tapi terlalu jauh untuk orang yang pernah berbagi ranjang dan rahasia. Bayu mencoba membuka mulut, mungkin untuk berkata, maaf, atau sekadar menyebut nama Alia. Tapi Rina hanya mengangkat tangan pelan, menghentikannya. Lalu, dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, ini karma yang kau pilih sendiri. Tak lebih, tak kurang. Rina lalu melangkah pergi, kembali ke panggung, kembali ke anaknya, kembali ke hidup yang telah ia perjuangkan mati-matian. Sementara Bayu berdiri membeku, seperti patung tua di tengah hujan. Di luar gedung, hujan mulai turun. Gerimis yang tipis namun menusuk. Bayu berjalan menjauh, tubuhnya basah, jiwanya kering. Dan di dalam aula, Alia berdiri bersama Rina, memegang piala kecil emas mengilap. Hari itu, kemenangan bukan hanya milik Alia, tapi milik semua luka yang bertahan. Semua perempuan yang ditinggalkan. Semua anak yang disakiti. Semua ibu yang memilih melawan dengan cinta, bukan dengan amarah. Karena kadang, balas dendam paling tajam bukanlah kemarahan, tapi keberhasilan. Dan kebahagiaan. Malam di kota kecil itu sunyi. Warung sudah ditutup, lampu-lampu dimatikan satu persatu. Di kamar sempit yang wangi oleh minyak kayu putih dan sisa aroma kopi dari termos di dapur, Rina duduk di sisi ranjang sambil menyisir rambut Alia. Rambut itu kini panjang, lebat, dan sehat, tidak seperti dulu, saat tubuh kecilnya kerap demam karena trauma dan luka batin yang dipendam diam-diam. Alia tertidur cepat malam ini. Di samping tempat tidurnya, piala kecil dari lomba esai berdiri gagah. Sederhana bentuknya, tapi maknanya lebih besar dari seluruh tahun-tahun penderitaan yang pernah mereka lewati. Rina mengelus dahi anaknya, lalu duduk di kursi dekat jendela. Di luar, angin malam berbisik pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Langit bersih, tidak ada badai, tidak ada petir. Seperti hatinya. Dulu, setiap malam seperti ini adalah waktu yang paling menyakitkan. Ia akan menatap langit, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Bayu. Apakah Alia baik-baik saja? Apakah luka di hatinya masih berdarah? Apakah Tuhan masih mendengarnya? Sekarang, semua pertanyaan itu tak lagi penting. Ia sudah tahu jawabannya. Alia selamat. Ia sendiri juga selamat. Dan mereka, bersama-sama,
telah membuktikan bahwa bahkan dari reruntuhan yang paling hancur, hidup bisa tumbuh kembali. Tidak perlu menjadi wanita kuat dalam pujian orang lain. Ia hanya perlu cukup kuat untuk tidak menyerah saat semua pintu tertutup. Ia tidak membalas dengan tangan. Tidak dengan makian. Ia membalas dengan keberhasilan. Dengan cara hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh dendam. Ia mencabut luka itu dari dadanya, bukan untuk melemparkannya ke wajah Bayu, tetapi untuk menguburnya sendiri. Dalam. Supaya tak mengotori masa depan. Kini, ia tidak lagi takut hidup sendiri. Tidak lagi menginginkan cinta dari seseorang yang tak pernah benar-benar tahu cara mencintai. Ia sudah jadi ibu, jadi kepala rumah tangga, jadi perempuan yang tidak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Dan Bayu? Entah di mana lelaki itu sekarang. Rina tidak tahu, dan tidak ingin tahu. Ia tidak membenci Bayu. Tidak juga menyimpan simpati. Hanya perasaan hampa, seperti lembaran kosong yang tak perlu diisi ulang. Bagi Rina, Bayu sudah selesai. Sudah tertulis. Sudah tamat. Karena begitulah karma bekerja. Ia tidak datang dengan petir. Tidak selalu meledak dengan teriakan atau kejatuhan dramatis. Kadang, karma hanya hadir dalam bentuk kesendirian yang sepi, dalam tatapan kosong orang yang dulu merasa paling berkuasa, tapi kini tak punya siapapun bahkan untuk menyebut namanya dengan hangat. Dan pada akhirnya, balas dendam paling tenang adalah ini, tidak lagi menoleh.